Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sudah siap mendengar cerita? Biar ceritanya semakin berkah, yuk wudhu dulu ya. Umi tunggu. Hari ini Umi akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan keberaniannya. Dengar ya, teman-teman, sudah banyak belum yang tahu siapa sih sebenarnya Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim dilahirkan di Irak, di daerah Babilonia. Ia dilahirkan oleh seorang tukang kayu pembuat berhala, pembuat patung. Namun sedih hati Ibrahim. Bagaimana tidak, penduduk di negerinya menyembah patung-patung yang dibuat oleh ayahnya. Ayah Nabi Ibrahim pun sangat marah. Tidak suka dengan sikap Ibrahim yang menolak keberadaan berhala-berhala itu sebagai Tuhan mereka. Tapi Nabi Ibrahim tetap berusaha untuk memperingatkan orang tuanya. Nabi Ibrahim dengan lemah lembut berdoa agar Allah selamatkan dan beri ampunan ayahnya. Subhanallah ya adik-adik, meskipun ayah Nabi Ibrahim membuat berhala, Nabi Ibrahim dengan lemah lembut tetap memperlakukan ayahnya sebagaimana ayahnya, masih menyayanginya dan berdoa agar Allah membukakan pintu ampunan kepada ayahnya. Kemudian ada cerita yang sangat hebat dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berencana untuk menghancurkan berhala-berhala itu, berhala kaum Babilonia. Ia memiliki ide cemerlang itu ketika saat ada pesta tahunan di negeri Babilonia. Nabi Ibrahim mendatangi kuil di mana letak berhala-berhala itu berada. Kemudian dengan membawa kapak besar, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala kecil yang ada dan menyisakan satu berhala besar dan meletakkan kapaknya di pundak berhala yang paling besar, teman. Jadi ada berhala gede nih ya, ada berhala besar. Disisakan satu oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meletakkan kapak yang untuk menghancurkan berhala yang lain itu di berhala yang paling besar. Kemudian setelah itu para penduduk Babilonia ketika kembali ke kuil kaget. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Teriak orang-orang, teriak Raja Namrud. Raja Namrud sangat marah. Siapapun dia, bawa dia ke sini. Beri dia hukuman yang setimpal. Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim, kata salah seorang penduduk Babilonia. Panggil dia sekarang juga. Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun diseret, diarak keliling kota, lalu dibawa ke tempat terbuka. Ibrahim, apa betul kamu telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya seorang hakim. Beberapa saat kemudian Nabi Ibrahim tersenyum tenang. Bukan,
Jawab Nabi Ibrahim singkat. Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya. Lanjutnya. Kemudian orang-orang menundukkan kepala. Kemudian berkata, kamu pasti tahu berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Nabi Ibrahim lalu mengajak mereka menyembah Allah saja. Tinggalkan berhala yang tak bisa melindungi diri mereka. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Diam! Bentak Raja Namrud, tidak tahan lagi mendengar nasihat dari Ibrahim. Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim, perintah Raja Namrud kemudian. Adik-adik, kira-kira Nabi Ibrahim seperti apa ya perasaannya? Ketika semua penduduk Babilonia, prajurit Namrud, prajurit kerajaan Babilonia yang diperintah Namrud mengumpulkan kayu bakar, ketika sudah menjadi mulai api besar, Raja Namrud berkata, lemparkan ia ke dalamnya. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam. Disaksikan semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu, Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah kamu, dan berilah keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Subhanallah ya, Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin, untuk melindungi Nabi Ibrahim. Api, menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Seperti itulah Allah berfirman. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah, istri Nabi Ibrahim, pergilah mereka meninggalkan negeri Babilonia dan pergi ke Palestina. Nah, bagaimana cerita di Palestina? Ikuti kisah selanjutnya. Terima kasih adik-adik, sudah malam. Ayo bersiap tidur dulu ya. Assalamualaikum.